Halo guys, kok jadi bingung kita? Kita tuh ngapain sih? Kita hari ini tuh mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, perkenalan dulu dong. Oke. Nama gue Ferry Felani, gue pastor dari GBI City Gate, dan partner gue hari ini adalah Batman. serius. Saya Chris dari Bible Everyday yang ngajakin orang baca kitab, nggak baca renungan gitu. Nah, kita tuh udah kenal lama ya, Mas ya? Kurang lebih. Cuman ya. baru ketemu sekarang. Ya. Langsung ketemu syuting gini. Langsung ketemu karena Pijar TV. Hanya Pijar TV Hanya ya? Pijar yang menyatukan kita. Siap. Dan kita hari ini pertama kali ketemu dan harus ngejawabin pertanyaan dari banyak orang yang sudah bertanya ke Pijar TV gitu ya? Padahal aku pengen bertanya, tapi hari ini kayaknya aku nggak bisa bertanya, jadi harus menjawab. Iya, itu dia. Kita diundang di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu nih sulit atau mudah ya. Kalau sulit bagian Mas Chris, kalau gampang bagian saya. Kalau sulit kita tanya Roh Kudus. Oke, siap. Oke. Kita mau langsung aja nih. Oke, Dan kita harus urut dong ya. Enggak. Anak zaman sekarang tuh pokoknya acak banget. Pikirannya acak, hidupnya acak. Jadi kita juga bukannya acak. Kita moga-moga atas petunjuk. Silakan Mas, tunjuk Mas. Us. Oke, ini ya. Wah, yang kecil ya. Kecil. Tak buka ini. Susah ini bukanya ya. Wah, berarti sulit ini. Nggak diizinkan untuk dibuka nih. Iya. Padahal era keterbukaan sekarang ini. Waduh. Wih, ini. Apa nih? Mengapa orang Kristen suka gosip? Mengapa orang Kristen suka gosip? Wah, gua tutup aja deh. Gua jadi gosip. Ini kayaknya yang nanya ini ya punya banyak trauma sama orang Kristen yang suka gosip ya. Waduh. Kayaknya sih pertanyaannya itu membingungkan. Karena nggak hanya orang Kristen itu loh. Yang gosip, gitu ya. Gitu kan. Betul. Nggak semua orang Kristen suka gosip. Ya, artinya semua orang suka gosip itu gitu ya. Suka gosip. Ini menarik gini karena aku kalau lihat pertanyaan ini tuh jadi lihat keadaan sekarang gitu kan. Yang paling laris itu memang segala sesuatu yang berbau ginian gitu kan. Berbau gosip gitu ya. Berbau gosip itu kan. Orang tuh paling suka melihat kesalahan orang. Dan orang bertepuk tangan kalau ada orang yang salah. Oke. Makanya makin lama makin rame. Kalau lihat sekarang kan kayak akun Instagram itu. Yang banyak followersnya dan banyak interaksi engagement-nya yang ngomongin gini. Nah, ini kembali ke sini nih. Mengapa orang Kristen suka gosip? Nah, ini orang Kristen yang mana? Orang Kristen tuh banyak banget ya Mas ya? Iya. Di seluruh bumi ini. Betul. Kalau aku bilang ini pertanyaan yang menurut saya harus diralat pertanyaannya. Kalau dia ngaku orang Kristen, ya nggak mungkin gosip. Ya kan nggak mungkin orang Kristen gosip. Kalau mengapa orang Kristen suka gosip? Nah, dipertanyakan, itu pasti dia bukan orang Kristen, hanya ngaku-ngaku Kristen. Kalau pendapat saya gitu sih kok, Fer. Oke, gitu ya. Iya. Jadi mungkin buat yang nanya nih, siapapun yang nanya soal hal ini, kita mungkin mau bilang bahwa nggak semua orang Kristen suka gosip. Even bukan Kristen pun, kalau emang bakatnya gosip, ya dia akan gosip. Iya. Jadi orang Kristen yang mana dulu. Jadi kalaupun ada orang Kristen yang suka gosip, mungkin hidupnya perlu diperbarui gitu ya. Karena yang harusnya diberitakan oleh orang Kristen adalah kebenaran, ya nggak sih? Sampaikan hal yang baik, yang benar, informasi yang tepat, bukan hoax. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa semua orang Kristen suka gosip. Aku gitu ya. lebih suka gini, orang Kristen itu harus suka gosip. Gosip apa dulu? Gosip adalah gospel in practice. Sedap, itu Gitu. dia ya. Jadi harus suka gosip dalam arti gospel in practice. Iya. Jadi Injil yang terus Dipraktekkan, dikabarkan Gitu. dan dipraktekkan. Jadi bukan berita-berita yang nggak bener, yang atau tidak jelas, yang digoreng-goreng terus buat makin menarik, makin hot. Oke, jadi Gosip, sebagai orang Kristen, gospel in practice. itu dia. Wih, keren banget. Jadi nih. harus suka gosip yang itu. Jadi maknanya aja yang diubah. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikut. Yang Tunjuk, panjang. Mas, yang mana Mas? Panjang. Yang panjang. Oke. Apa ini? Mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks lebih daripada dosa lain? Waduh, ini pertanyaannya kok makin lama makin membuat jantung teriris-iris. Mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks dibandingkan lebih dari dosa lainnya? Waduh. Gimana, Mas Chris? Silakan. Kalau di gerejaku itu kan, kayak aku pernah ke gereja aja. Kalau di gerejaku itu nggak ada gitu kan, nggak ada penghakiman gitu kan. Karena di gereja nggak ada jemaat yang jadi hakim. Profesi nggak ada. Profesi lain lagi ya semuanya. Profesi lain lagi gitu kan. Jadi ini sih mungkin gini.
mungkin kalau aku coba melihat mencerna pertanyaannya, pasti dalam yang dibaca itu kan, yang dibaca atau yang dilihat dalam gereja atau kemudian mendengarkan itu ketertarikan pada ngomongin apa kayak perzinahan, terus kemudian fokus pada perselingkuhan, terus apa namanya, yang hal-hal yang model gitu loh. Padahal sejatinya itu ada banyak hal yang lain lah yang kita bisa bicarakan. Jadi mungkin saja ketika ngomongin mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks lebih daripada dosa lain, mungkin yang masuk ke radarnya di bagian ini. Padahal kalau lihat saat-saat ini ada banyak kok yang gereja bicarakan gitu kan, ada banyak bicarakan. Dan semua dosa itu sama, dosa itu ya di hadapan Tuhan itu semuanya sama saja Mas, ya? gitu kan, sama aja. Oke, jadi buat teman yang nanya pertanyaan ini, mengapa gereja sangat menghakimi dosa seks lebih dari dosa lain, kita mau klarifikasi bahwa gereja itu ada banyak banget di muka bumi ini. Gereja yang mana dulu gitu ya. Dan satu gereja tuh isinya juga orangnya banyak, hamba Tuhannya banyak, jemaatnya banyak. Yang mana dulu. Karena kita nggak boleh mengeneralisasi dan menghakimi gereja juga ya. Seakan-akan gereja selalu menghakimi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kenapa mungkin isu seksual atau dosa seksual banyak dibahas, ya kita nggak bilang karena dosa itu lebih daripada dosa lain, tapi mungkin dari sisi konsekuensinya gitu ya. Di gereja tersebut mungkin konsekuensinya akibat perzinahan, akibat perselingkuhan, akibat dari dosa seksual lainnya itu berakibat sangat buruk di gereja tersebut, sehingga dibahas lebih lagi. Itu aja next ya. Nih. Oke, karena hujan-hujan ngomongin dosa seks bahaya. Oke, lanjut Mas. Yang mana? Wah, ini boleh nih yang pertama lah. Yang pertama ya. Ini diabaikan terus yang pertama ini. Oh, aduh. Mengapa neraka harus ada? Nah, ini jawab serius ya. Serius. Nanti kita dibilang sesat kalau jawabnya bercanda ya, pertanyaan ini. Oke. Gimana Mas? Kok aku terus loh? Aku ya? Aku deh, gini. Bayarnya podo. Kalau sejauh apa yang saya pahami teman-teman, bahwa neraka itu tidak didesain atau diciptakan untuk manusia. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sedap itu ya. Jadi neraka ini ada justru untuk iblis tentunya ya, untuk malaikat yang telah memberontak. Dan disitulah Tuhan bukan hanya kita belajar bukan hanya Tuhan itu bukan hanya kasih, tapi dia juga Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang multidimensi. Jadi oleh karena kekudusan dan keadilannya, dia harus menghukum dosa kan begitu. Yang tentunya target utamanya adalah tentunya iblis dengan pemberontakannya. Tapi karena iblis menghasut manusia dan membawa manusia memberontak terhadap Tuhan, akhirnya manusia jadi masuk dalam neraka juga ya, yang tentunya yang menolak Kristus gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa gitu ya. That's why Tuhan memberikan sebuah solusi, yaitu karya keselamatan gitu. Jadi jangan bilang, oh karena ada neraka Tuhan tuh jahat. Enggak, Tuhan justru mengerjakan karya keselamatan yang begitu hebat untuk membawa manusia dicegah sebisa mungkin untuk tidak binasa. Saya tidak akan menambahkan yang lagi, udah penuh. Haleluya. Mas, silakan. Yang paling akhir. Iya, waduh, apa nih? Mengapa Tuhan tidak kelihatan? Wah ini. Tuhan tidak kelihatan. Kalau kita mengacu pada firman Tuhan, sebenarnya jawabannya simpel kali ya Mas ya. Bahwa karena Tuhan itu adalah roh. Gitu ya. Roh itu nggak kelihatan. Tapi bukan berarti yang nggak kelihatan itu nggak ada, ya nggak sih? Contohnya angin, udara. Kita nggak bisa lihat udara atau angin. Tapi kita bisa melihat ada pohon yang melambai-lambai kena angin gitu ya. Tuhan nggak kelihatan wujudnya, tapi bukan berarti tidak ada karyanya atau pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita. Jadi mungkin tugasnya kita nih sebagai orang percaya yang telah di mana Tuhan sudah pilih dan Tuhan perlengkapi ya, Roh Kudus dalam kita. Harusnya kita jadi Tuhan yang punya kulit buat orang lain. Waduh. Nah, aku tambahin gini, apa namanya? Tuhan tidak kelihatan, memang Tuhan adalah roh. Tapi sebagai orang Kristen, ini kita mendapatkan sebuah keistimewaan. Kalau orang Kristen itu kita percaya, yakin bahwa dalam diri Kristus itu Tuhan mewujudkan dirinya dalam wujud Kristus. Jadi kalau dikatakan mengapa Tuhan tidak kelihatan, nggak seutuhnya juga gitu kan. Yang Tuhan adalah roh itu mengambil keserupaan dengan manusia, dia yang adalah firman telah menjadi manusia yang ada dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau katakan wah Tuhan tidak kelihatan, betul, tapi
ada pada masanya, di zamannya, Oke. Tuhan itu kelihatan dalam wujud manusia, yakni Yesus Kristus. Nah, kalau pengen kenal tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus, pantengin Pijar TV. Wah, itu ada semua di sana. Mantul, ya. Oke. Berikutnya. Gantian Koko. Oke, aku yang mana ya? Yang ini lah, yang panjang juga nih. Biar cepat habis yang panjang. Oke. Mengapa saya harus menjangkau transgender dan bisex? Wow. Ini pertanyaannya kok gini modelnya semua gitu ya. Aku boleh lari dulu nggak sih ya? Jadi aku sendiri dong Mas ya menjawab pertanyaan ini ya. Aduh, ini pertanyaannya makan apa sih yang nanya ini ya? Yang nanya ini wah, Aduh. pasti pergaulannya luas. Ya, kita positif aja ya. Ini pergaulannya luas dan punya hati untuk semua makhluk. Oke. Aku berpikir begitu. Merasakan gitu kan. hatinya ya gitu ya. Iya. Mengapa saya harus menjangkau transgender dan bisex? Iya. Nah, aku jawab dulu dah biar gampang. Oke, siap. Nanti Mas Kris sisanya susah gitu ya. Aku tak puasa dulu. Nah, intinya kalau aku pikir begini teman-teman, bukan cuma transgender dan bisex yang harus kita jangkau, tapi semua orang berdosa, semua orang yang belum memiliki juru selamat gitu ya. Even dia Kristen KTP sekalipun, kalau dia belum lahir baru, dia belum menyerahkan hidup bagi Yesus, kita perlu menjangkaunya gitu. Jadi even teman-teman kita yang moralnya kelihatan baik ya, nggak ngerokok, nggak minum gitu ya, nggak berbuat dosa moral macam-macam. Kalaupun dia belum bertuhankan Yesus, kita perlu menjangkau mereka. Apalagi teman-teman yang juga punya problem dengan ini ya, transgender dan bisex. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak ingin semua orang binasa dan setiap orang juga bisa diubahkan ya oleh peran firman Allah dan juga Roh Kudus dalam hidup kita. Mas Kris, monggo ditambahkan dengan lebih mantap. Gue lagi cari ayatnya nih biar Kristen nggak ketemu kan nggak hafal Alkitab itu. Tapi apa namanya tadi hanya menggarisbawahi bahwa Injil harus diberitakan kepada semua makhluk. Iya kan? Tambahkan juga tadi Kofer bilang bahwa buat semua orang berdosa. Aku pikir Injil harus diberitakan kepada semua orang. Setuju dengan itu. Nggak hanya pada transgender atau bisex. Mungkin pertanyaannya ke sana karena mungkin selama ini kita seolah-olah meminggirkan mereka gitu kan, teman-teman yang termasuk dalam golongan LGBTQ semua itu kayak adalah dalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan minoritas yang tidak mendapatkan keadilan. Dan pada prinsipnya kita kekristenan harusnya memandang semua makhluk itu sama semua, apapun orientasi seksual mereka. Kita nggak sampai ke sana dulu, tapi wah jangan nih orientasi sosial dia adalah gini-gini, jangan kasih kabar Injil. Nggak, kita harus kasih kabar kepada semuanya, semua makhluk, menerobosi batas-batas yang seperti tadi gitu kan. Jadi kembali teman yang punya pertanyaan ini, saya sangat menghargai saudara bahwa mengapa saya harus, yes, you must, saudara harus. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Jangan hanya fokus, tapi semuanya. Semua kaum, bahasa, suku bangsa, dan makhluk harus diberitakan Injil. Termasuk teman-teman kita yang orientasi seksnya kita anggap normal ya. Iya, Jika mereka belum memiliki juru selamat, mereka harus diberitakan kabar baik. Bahkan Injil itu harus diberitakan termasuk dalam gereja juga harus selalu diberitakan. Yes. Amin. Oke, next berikutnya. Aku lagi deh Mas ya. Oke, boleh. Yang kecil. Oke, ini dia. Mengapa kita takut setan? Waduh, setan itu enak loh itu. Kalau Jawa bilang itu setan, bukan. Setan itu dibeset, metu ketane. Wah, itu lemper itu kan. Dan dibeset, metu ketane. Wah, itu saya nggak takut setan. Setan tak makan. Lemper itu kan. Ini yang nanya gini ya, mengapa kita takut setan? Kita kalau jawab sama anak muda zaman sekarang ini, lu kali buat kita. Kita nggak takut gitu. Kita nggak takut gitu kan. Wah, setan jadi makanan sehari-hari, rawon setan tadi kan. Iya, itu ya. Banget itu kan. Ya, kalau mengacu pada firman, kita diajar untuk tidak takut setan ya. Justru harusnya kita tahu kita diperintahkan untuk melawan setan. Misalnya di Yakobus pasal 4 dibilang, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya kan? Roh yang dalam diri kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Ya, kita tidak diajar dan diperintahkan untuk takut akan setan. Justru di firman Tuhan kita diajar takut akan Tuhan. Karena takut itu artinya menyembah, ya nggak sih? Nah. Gue jadi teringat apa namanya waktu kecil. Ini pasti terjadi karena dulu masa-masa kecil. Pada saat kecil nih, kalau kita nggak patuh atau kita nggak nurut orang tua, itu biasanya kan takut-takutin. Apa namanya? Ayo, kamu masuk, udah maghrib. Jangan banyak di luar, ada setannya itu. Nah, kita jadi takut itu kan. Kemudian, awas,
cepat mandi sana, nanti dilaporin polisi. Nah, takut sama polisi gitu kan. Jadi ini mungkin adalah pola pendidikan kita dulu, pola pengasuhan dulu. Aku pernah di sana, jadi kayak kalau sudah lihat lewat kuburan itu kan, wah kayak takut ada pohon gede, gitu takut karena dari kecil ya digituin, diindoktrinasi dengan, kamu jangan keluar habis maghrib. Ada wewe gombel, wah itu kan, itu kan ada banyak macam-macam itu kan. Tapi kalau sekarang ini itu setan udah nggak ada dignity-nya. Setan dibikin es pocong itu kan dimakan itu kan. Nah, sekarang itu nggak seperti itu. Jadi setan jadi rawon. Itu sekarang setan itu udah nggak ada harga dirinya di Indonesia terutama itu udah takut. Semua orang nggak takut sama setan. Jadi teman-teman yang tanya ini mungkin pernah menerima dulu waktu kecil digitukan sama simbah lah terutama simbah orang tua segala macam. Jadi tadi seperti Bapak Koferi bilang bahwa kita nggak usah takut sama setan. Iya. Gitu. Setuju. Oke, berikutnya Mas. Silakan mau dibuka yang mana? Yang nomor ini. 2. Oke. Oh, apa tuh? Mengapa gereja tidak bisa virtual? Wah, ini ngomongin yang hari ini nih. Mengapa gereja tidak bisa virtual? Bisa ya ternyata ya? Iya, ini pasti gini. Ini pasti teman-teman yang mungkin bertanya-tanya atau mempunyai pendapat bahwa seharusnya pandemi ini tidak membatasi kita untuk bertemu secara reguler. Nah, pasti pertanyaan begitu. Dan mengapa nggak bisa? Kita nggak boleh virtual. Nggak boleh ibadah online. Worship online itu apaan gitu, pasti gitu kan. Itu kalau saya ngomong bikin pertanyaan gitu, wah apaan itu worship online, nggak ada hadirat Tuhan. Wah, dia ngomong gitu. Itu pasti dalam pertanyaannya tersembunyi pernyataan begitu. Ya, silahkan Go. Oke, kalau aku memahami bahwa gereja kan persekutuan orang percaya. Jadi rasanya kalau kita melihat persekutuan itu, kita harus menggunakan segala aspek ya. Aspek pertemuan fisik, interaksi fisik harus. Tapi kalaupun nggak bisa ketemu, kenapa nggak virtual dilakukan? Jadi kita nggak memilih ini atau itu, tapi ini dan itu, gitu ya. Memang di momen pandemi ini, virtual lebih menjadi jawaban untuk kita social distancing ya. Bahkan teman-teman yang jaraknya jauh, aku punya anak rohani di Brazil, di mana, itu bisa terkoneksi gitu. Tapi juga jangan sampai pertemuan virtual ini menggantikan tatap muka dan interaksi yang sebetulnya kita bisa lakukan. Karena kalau menurut aku poinnya bukan hanya virtual dan non virtual ya, tetapi harus ada yang namanya responsibility dan accountability. Jadi waktu kita berkomunitas gitu ya, kita ada gini ya, sebagai orang Kristen ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan, lakukan, mengasihi, mengampuni, memberi, dan sebagainya ya. Orang bisa cek, dan ada accountability. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, itu harus bisa dikerjakan di dalam kita bergereja. Nah, apakah di virtual bisa? Kalau memang hubungannya kuat, bisa rasanya. Karena juga nggak ada jaminan orang yang ketemu juga itu ya, mau terbuka, mau bertanggung jawab, tapi intinya adalah di situ, mau virtual atau mau tidak, pastikan apa yang esensi dikerjakan. Kalau bisa, tentunya interaksi fisik jauh lebih baik. Gua akan tambahin soal sejarah gini kan, karena kau pikir gini, Paulus ya kan, Bapak Paulus atau Rasul Paulus, Saul dari Tarsus, itu kan nulis surat. Seandainya beliau ada di era ini, pastinya dia juga memakai segala komunikasi yang ada. Pada saat itu dia pakai surat gitu kan, dan dia nggak mengatakan kalau bisa itu aku pengen segera bertemu dengan kamu, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka aku menuliskan surat kepadamu. Jadi ini mungkin gitu. Jadi betul bahwa kita bisa pakai semua platform yang ada, semua teknologi yang ada, jadi meningkat semuanya kok. Kalau dulu Paulus pakai surat, walaupun dia pengen segera ketemu, tapi karena nggak bisa karena jauh, karena ada pekerjaan di kota lain, karena ada misi yang harus dia kerjakan, dia kirim surat. Dan hubungannya selalu ada. Itu yang penting. Jadi hubungan selalu ada. Virtual, non-virtual, hubungan selalu ada. Jadi mengapa gereja tidak bisa pakai pertemuan virtual? Ya bisa dong. Justru malah akan lebih bagus. Jangan memaksakan diri untuk bertemu secara fisik kalau tidak memungkinkan. Apalagi kalau kita merugikan orang lain pada saat pandemi seperti ini. Chris. Asik. Powerful. Oke, berikutnya. Mana nih, Mas? Yang panjang ya. Nah, biar yang terjepit itu. Iya. Mengapa kita harus ke gereja, tidak menonton TV saja? Tadi udah kita jawab itu yang ini.
Ini anak tahun kapan ya Mas ya? Masih nonton TV ya? Kayaknya TV itu udah mulai ditinggalkan deh. Orang udah YouTube, Netflix gitu-gitu ya. Tapi intinya kan kalau aku mikirnya lebih simpel gini ya. Satu minggu itu kan ada 168 jam, ya nggak sih? Ya. Kalau katakan ke gereja, kalau ibadah gereja katakan ya Sunday service ya, itu kan cuma 2 jam hari Minggu. Biasanya gereja-gereja tertentu bahkan punya pilihan jam ya, ibadah pagi, paling pagi, siang, sore. Yang mbok nonton TV tuh di waktu yang lain itu aja sih, kalau masih nonton TV lo ya gitu ya. Kalau nonton Netflix dan drama Korea streaming, yang mbok nontonnya di waktu yang lain itu aja sih, bukannya nggak boleh gitu. Karena segala sesuatu ada waktunya, ya nggak sih? Ada waktunya belajar, tidur, dan sebagainya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan gini, mengapa kita harus bertemu hari Minggu? Mungkin tadi mungkin ada hubungannya dengan mungkin saja kita bisa pakai pertemuan virtual atau kita bisa nonton ibadah, kita nonton program Pijar TV misalnya. Mungkin udah cukup ini kan. Wah, saya kan sudah nonton Pijar TV 24 jam itu. Putar terus tuh, semua pengkhotbah ada, wah ada pujiannya juga, orang yang katakan kan cukup itu, nonton TV dah cukup gitu kan. Kemudian juga ada itu, ada Selasa berbagi, ada kasih berbagi sumbangan, donasi segala macam. Aku juga udah lakukan, cukup dong, aku pasti masuk surga gitu kan. Kan nggak perlu aku ke gereja gitu kan. Gini, masalahnya tuh kan kita manusia dan kita memerlukan ketemu dengan sesama manusia juga, kan tidak bisa lewat. Kalau dengan TV kan nggak bisa berinteraksi. Betul. Kan kita nggak bisa hidup sendirian juga. Gitu betul. Kan. Masa kita di dalam kamar terus 24 jam, lah. Gitu. Kita perlu bertemu dengan orang, kita perlu bermasyarakat, kita perlu berkomunikasi, kita membutuhkan orang lain ada dalam hidup kita. Karena Yesus tuh ada dalam hidup kita. Dan pada saat Yesus ada di bumi juga kasih teladan, kasih petunjuk juga bahwa dia juga berkomunitas dan berkomunikasi dengan banyak orang. Dia tidak ngider aja di situ, tapi dia pergi kemana-mana. Jadi kalau ngaku sebagai orang Kristen ya ikutilah apa yang Yesus kerjakan. Amin. Tinggal 2 lagi nih, aku yang punya Mas ya. Monggo. Seru juga nih. Seru nih, apa nih? Mengapa main game dianggap dosa di gereja? Wah ini main game di gereja ini kan, ya, itu kan pertanyaan. Mengapa? Ya berarti main game di gereja ya kan? Iya. By the way tadi aku baru habis main ini PUBG sih, menang sih. Harusnya menang itu tadi, tapi karena harus syuting, ketembak aku tiarap ketembak gitu. Kalau main gamenya di gereja itu namanya tidak tahu tempat ya Mas ya, tidak tahu waktu gitu. Tapi kita percaya juga ya bahwa sebetulnya orang percaya tidak dilarang main game kan. Bahwa gamenya game apa dulu kan, game itu permainan dari mulai yang paling tradisional sampai yang paling canggih. Ya, namanya permainan, boleh semua memainkan permainan dari zaman Tetris zaman dulu Mas ya. Super Mario zaman dulu sampai PUBG era sekarang ya, selama itu tidak menjadi berhala dan mengikat gitu ya. Game Watch yang itu yang pakai kabel yang pakai tali itu kan, depan sekolahan berapa? Itu era 500 itu. Ya, muda nih nggak ada yang ngerti kayaknya, ini eranya kita masih muda kayaknya. Kita awet muda, bukan masih muda. Ya kan itu. Kita awet tua kita ya. Salah ya berdalamnya. Pokoknya. Lah itu kan dinosaurus. Kalau mungkin gini, mungkin begini. Kita nggak bicara sebagai orang yang mungkin dewasa gitu kan nggak lagi kita dibatasi dengan melakukan sesuatu, wah dosa tak dosa, itu kayak ditakut-takutin. Tapi kembali, seperti Ko Ferry tadi bilang, prioritas lah. Prioritas itu kan. Apa yang menjadi prioritas kita gitu kan. Mungkin pemimpin gereja mungkin mengatakan demikian. Wah jangan dosa itu, mungkin ya kasih sudah gedek kali. Wah kemana-mana main game kemana-mana udah ini nggak bisa dibilangin kayak gitu kan, kayak anak-anak nggak bisa dibilangin. Awas yuk kayak tadi kan, wah ada setan ya gitu kan. Awas yuk kalau kamu banyak main game nanti kamu masuk itu dosa, masuk neraka. Bisa aja kamu main game terus kemudian mengabaikan semuanya yang penting. Jadi berhala, lupa. Kita belum ngomongin begitu dulu. Lupa makan, lupa belajar. Kemudian disuruh orang tua misalnya yang masih anak-anak atau masih tinggal di rumah tua, suruh orang tua kemudian mantar lagi gitu kan, ntar sampai kemudian udah matahari terbit lagi. Artinya apa? Kita mengabaikan hidup kita. Dan lama-lama itu akan membawa hal yang buruk juga. Betul, kalau membawa hal yang buruk ya lama-lama kayak
kayak melakukan kejahatan juga. Apalagi yang mungkin berbayar. Itu sekarang kan ada orang yang demi apa namanya, benar sih main game juga bisa menghasilkan uang, tapi ada juga yang harus beli ini, beli itulah kayak kontennya, betul. kayak apa skinnya segala macam, kemudian nggak ada skinnya, nggak ada duitnya, terus kemudian ngambil duit mamanya dan segala macam, kan ada itu, ambil kartu kredit orang tuanya kayak gitu. Nah, hal seperti itu mungkin akan menjurus ke sana. Jadi kalau ada peringatan, wah jangan main game nanti dosa, didengarkan dulu lah. Bukan saya bilang membawa dosa atau tidak, tapi peringatan seperti itu untuk kita lebih memprioritaskan di mana kita. Betul sekali. Oke, yang terakhir nih. Lah kok terakhir sih, aku udah lagi berapi-api loh ini. Kita pencet ini mungkin kurang banyak lagi bawah. Gak bisa ya. Ya, ini dia yang terakhir. Mengapa kita harus cerita tentang Yesus? Mengapa kita harus cerita tentang Mengapa kita harus cerita tentang Yesus? Aku pikir-pikir gini ya, orang tuh kan suka cerita ya Mas ya. Suka bercerita dan suka dengerin cerita. Dan kita suka cerita hal-hal yang memang seru buat kita, ya nggak sih? Mau kita menemukan sesuatu yang menarik, baru dari mana, tergantung. Kita suka cerita tentang Yesus atau tidak, tergantung pengalaman kita dengan Yesus kan gitu. Kalau buat kita Yesus itu menarik, kita akan suka cerita tentang dia. Nggak perlu dibuat-buat toh, ya nggak? Ya aku pikir kalau saya gitu kan, saya nggak perlu disuruh harus segala macam. Itu sudah merupakan sebuah apa ya, by default gitu kan. By default kayak saya berjumpa pribadi dengan Yesus. Saya mengalami Yesus. Saya mengenal dia, bercakap-cakap dengan pribadinya, tahu kenal banget. Pasti akan dengan sendirinya kasih tahu, lo tau gak sih, gue punya temen nih, keren banget nih. Gue tahu deh, begini. Pada saat gue lagi down dan segala macam, man, dia hadir. Pada saat gue lagi butuh seseorang, nih dia hadir, man. Lo tau gak sih, dia pribadi namanya itu harus seperti itu sih. Harus tanpa disuruh, weh, kamu hari Minggu kamu udah belajar tentang Yesus, besok Senin kamu harus cerita tentang Yesus ya? Kayak gitu. Tapi keharusan itu harus pada saat saudara mengalami Yesus, bertemu dengan Yesus, itu dengan sendirinya. Harus, benar kata harus. Masa sih ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa, yang dari jawaban bagi banyak persoalan, kenapa kita nggak kasih tahu kepada semua orang? Lah kalau kita simpan sendiri, itu kadang salah gitu kan. Cerita jorok, cerita serem aja orang ceritain ya. Apalagi cerita yang kabar baik ini kan. Loh, soto yang enak aja kita ceritain tuh. Masa kita bilang gini loh, wah kita kan ada soto A sama soto B nih. Terus kemudian kita tahu nih, itu dampingan kan, soto A lebih enak. Terus teman kita masuk memilih soto B itu kan. Terus kita diamin, rasain, itu pasti gak enak. Kan gak gitu, tapi kita tahu, lo jangan ke soto B deh. Soto A itu lebih enak. Kan gitu, itu by natural itu udah kayak gitu, by default udah kayak gitu. Jadi ya haruslah cerita tentang Yesus. Gitu. Yes. Dan akhirnya kita udah menjawab soal pertanyaan ini semua ya nggak sih? Aku lagi semangat loh ini. Kok sudah berhenti ini gimana nih? Tapi teman-teman kalau masih punya pertanyaan, silahkan saudara hubungi Pijar TV. Saudara bisa cek. Pijar TV itu punya sosial media. Dia punya Instagram @pijartv. Dia juga ada ya? Website ada. Punya fanpage di Facebook. Ada juga. Saudara, kamu, teman-teman semua, kalau masih ada pertanyaan, saudara nggak puas dengan jawaban kami juga, silakan ajukan pertanyaan ke sana. Apalagi Selasa berbagi, itu akan bahas pertanyaan-pertanyaan saudara dengan baik. Oke, saya Peter Chris dari Bible Everyday dan Ferry Felani dari GBI Citygate. Salam terang bagi Indonesia.